Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Perkenalkan, nama saya Berak Partomensitorus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari hukum adat. Antara lain, yang pertama, pembelajaran hukum adat perkawinan. Yang kedua, pembelajaran hukum adat waris. Dan yang ketiga, pembelajaran hukum tanah adat. Selamat menonton. Pembelajaran hukum adat perkawinan. Yang pertama, pengertian perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua belah mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti, serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Selanjutnya, azas-azas perkawinan dalam hukum adat. Azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut. 1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga, dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. 2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama ataupun kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari para anggota kerabat. 3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. 4. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri kedudukannya masing-masing, ditentukan menurut hukum adat setempat. 5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. 6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. 7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga. Tujuan perkawinan hukum adat yaitu terjalinnya keutuhan keluarga atau hubungan kekeluargaan agar kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lalu tetap terpelihara, juga untuk menjaga keutuhan harga kekayaan atau harta perkawinan. Yang kedua adalah hukum adat waris. Pengertian hukum adat waris. Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris. Tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperhatikan adanya 3 unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial atau mutlak, yakni pertama, seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan. 2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini. 3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan in secreto yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu. Yang selanjutnya adalah sistem kewarisan dalam hukum adat, yang terbagi menjadi 3 sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu 1. Sistem kewarisan individual. Ciri sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata dan hukum Islam. 2. Sistem kewarisan kolektif. Ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwariskan atau dikuasai oleh kelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat atau badan hukum adat. 3. Sistem kewarisan mayorat.
Ciri sistem kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh, tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki di lingkungan masyarakat patrilineal. Materi selanjutnya adalah hukum tanah adat. Yang pertama, pengertian tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok-kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Oleh karena itu, biasanya lingkungan tanah adat dibedakan antara 1. Lingkungan tanah sendiri, 2. Lingkungan tanah bersama. Pengertian tanah adat. Dalam tanah adat terbagi 2 pengertian. Pertama, tanah bekas hak milik adat, yang menurut istilah populernya adalah tanah girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu, atau hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak guna usaha, dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada kantor pertanahan setempat. Kedua, tanah milik masyarakat ulayat, hukum adat, yang bentuknya seperti tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok, dan lain-lain. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Selanjutnya adalah kedudukan tanah dalam hukum adat. Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu yang pertama karena sifatnya, yang kedua karena faktanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan terima kasih.